Halo, perkenalkan nama saya Franz dari kelas 8C, nomor absen 12. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Bagaimana bentuk teks eksposisi? Lalu, apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya? Lalu, unsur pembangun teks eksposisi ada pendapat atau opini, lalu gagasan penjelas atau fakta. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan sudut pandang atau pendapat penulis. Sudut pandang atau pendapat yang disampaikan merupakan opini penulis yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa fakta atau angka atau statistik atau peta dan grafik dan lainnya untuk memperkuat pendapat penulis. Lalu menurut KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjabarkan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Jadi, teks eksposisi merupakan sebuah teks atau karangan berupa gagasan pendapat dan fakta yang berisi sebuah informasi pengetahuan. Eksposisi bertujuan untuk memberikan sebuah informasi ke pembaca mengenai suatu hal. Ciri-ciri teks eksposisi antara lain bersifat informatif atau bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai dengan kata-kata yang faktual, lalu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, juga menggunakan bahasa yang baku. Struktur teks eksposisi yang pertama ada tesis, yang kedua adalah argumentasi, lalu yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pertama dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Lalu, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumentasi yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Penegasan ulang merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang terjadi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata ganti. 2. Banyak menggunakan istilah yang sesuai permasalahan yang dibahas. 3. Menggunakan konjungsi. Yang keempat, banyak menggunakan kata sifat. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi definisi yang menjelaskan pengertian atau definisi tentang suatu topik tertentu. Jenis yang kedua, teks eksposisi klasifikasi, mengelompokkan atau membagi suatu topik ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam suatu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Yang ketiga, teks eksposisi proses. Penyajian informasi berupa proses atau tahapan bisa berupa proses pertumbuhan, pengolahan, distribusi, dan sebagainya. Yang keempat, teks eksposisi ilustrasi. Memberikan gambaran tentang suatu topik agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik lainnya. Biasanya menggunakan kata seperti berbagai dan lainnya. Teks eksposisi yang kelima adalah teks eksposisi pertentangan. Berisi hal yang bertentangan dengan suatu hal dengan hal lainnya. Teks eksposisi yang keenam adalah teks eksposisi laporan yang menyajikan sebuah laporan dari berita atau informasi yang didapatkan dari sebuah penelitian tertentu. Teks eksposisi yang ketujuh, teks eksposisi perbandingan. Berisi ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan satu hal. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga video yang saya rangkum dari awal hingga akhir dapat bermanfaat dan berguna.